Mereka pun bercinta itu sampai melakukan bermacam-macam gaya gitu, sampai ada gaya kupu-kupu segala. Entah gaya, gue bingung gitu, gaya kupu-kupu itu seperti apa sampai kepek-kepek ini apa gimana, gue nggak tahu lah pokoknya. Cerita ini diceritakan oleh Benny ya, dia menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh temannya si Oman. Saat itu mereka melamar di satu perusahaan yang lumayan besar. Mereka berdua memasukkan lamaran ke perusahaan tersebut untuk menjadi seorang office boy. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa minggu dan akhirnya pun mereka mendapatkan panggilan dan diterima kerja di perusahaan itu. Dan kemudian setelah 1-2 minggu kerja di perusahaan itu, mereka merasa tempat tinggalnya, kos-kosannya dari kos-kosan ke tempat kerja lumayan jauh. Jadi mereka merasa capek gitu karena kan berangkat pagi, pulang kadang malam gitu. Jadi mereka berdua memutuskan untuk mencari kos-kosan yang gak jauh dari tempat kerjanya. Dan kemudian pun mereka bertanya-tanya ke teman-teman kerja. Dan waktu itu pas jam istirahat, dia menanyakan ke Bapak Security. Dan saat menanyakan ke Bapak Security, Bapak Security bilang, katanya tanyain ke Pak Usman, karena Pak Usman katanya punya kos-kosan. Dan akhirnya pas sore jam pulang kerja, si Benny pun menyempatkan diri menemui Pak Usman. Dan dia pun menanyakan tentang kos-kosan. Dan ternyata benar, Pak Usman ini punya satu kos-kosan yang gak jauh dari tempat kerja. Dan saat itu pun setelah menanyakan harga, dan akhirnya mereka pun diajak melihat-lihat kos-kosan itu. Dan mereka sesampainya di kos-kosan itu, mereka berminat gitu karena tempatnya bersih, selain bersih juga cukup murah. Dan setelah itu mereka pun pulang, dan keesokan harinya berangkat kerja mereka sekalian membawa barang-barang. Dan hari itu mereka pun langsung menempati tempat itu gitu. Dan akhirnya mereka pun tinggal di kos-kosan Pak Usman. Kos-kosannya lumayan besar, ada 14 kamar yang pintunya berhadap-hadapan gitu, dimanjang gitu, hadap-hadapan tempat belas. Setelah tinggal di situ sekitar 3 hari 3 malam, malam itu si Oman ini merasa haus banget gitu, sekitar jam 11, setengah 11-an. Dan kebetulan air di galon mereka habis. Saat itu si Benny udah mulai ngantuk dan ya sadar nggak sadar gitu kan. Dan si Oman pun bilang ke si Benny untuk keluar yuk gitu, nyari warung buat beli minum gitu. Cuman karena si Benny udah mulai ngantuk-ngantuk gitu, akhirnya si Oman pun pamit untuk keluar yang mencari warung, mau beli minum gitu kan. Dan akhirnya pun si Oman keluar gitu. Karena si Oman
baru di sini dan belum tahu daerah sekitar, jadi dia belum tahu warung itu ada sebelah mana gitu. Karena kan baru 3 malam dan juga pas pindah tuh kan hari Selasa, jadi belum sempat kemana-mana gitu, cuman berangkat pagi pulang malam, jadi belum tahu daerah sekitar gitu. Dan lokasi kos-kosan itu sangat sepi gitu, karena di situ dominannya pergudangan gitu, banyak gudang gitu. Hampir jarang kalau rumah tinggal, jarang. Dan pas keluar gerbang, si Oman pun menengok kanan kiri gitu, karena kan jalannya gini, kos-kosan di sini jalan cuman kanan kiri gitu. Jalan gang sih, gang cuman agak gede gitu. Dan akhirnya si Oman pun memilih untuk ke kiri, ngambil ke arah kiri. Dia pun jalan ke arah kiri sekitar kurang lebih 20 meter dia jalan, dia melihat di depan tuh ada tempat yang terang gitu. Dan dia itu mikir itu warung gitu, itu warung. Dan akhirnya dia pun menuju ke tempat terang tersebut. Dan benar, ternyata pas dia jarak 10 meter itu ternyata warung, ruko kecil ya, kayak ruko sembako gitu yang nggak gede-gede amat, kecil. Dan saat itu kan jalanan sepi, nggak ada yang lewat, nggak apa. Dan warung itu pun sepi gitu, nggak ada orang nongkrong ataupun gimana. Dan dia pun masuk ke warung itu dan coba memanggil yang punya warung gitu, permisi beli gitu. Setelah beberapa kali memanggil dan keluarlah seorang gadis. Gadis itu cantik banget, putih, tinggi, hidungnya mancung, mukanya agak belo-belo dikit gitu. Pokoknya cantik dah, kayak boneka katanya. Dan saat melihat gadis itu, si Oman ini kagum gitu, kaget gitu, kok cantik banget sih gitu dalam hatinya. Dan akhirnya gadis itu pun bertanya, mau beli apa bang, katanya gitu. Dan akhirnya pun si Oman bilang mau beli air minum gitu. Dan setelah dikasih air minum, setelah ngasih uangnya, tiba-tiba si cewek ini nanya, si abang bukan orang sini ya, kok baru lihat, katanya. Enggak, katanya, katanya saya baru pindah di kos-kosan itu, katanya. Oh pantas aja, katanya, baru lihat. Dan saat itu pun anehnya si Oman tuh kayak nggak pengen balik gitu, nggak pengen balik ke kosan, malah kayak terus pengen ngajak ngobrol. Dan akhirnya pun mereka semakin panjang obrolannya. Dan akhirnya mereka pun duduk, kebetulan di depan warung itu ada bangku yang panjang kayak bangku tuang bakso. Mereka pun duduk di situ berdua dan ngobrol panjang lebar, nanya asal dari mana. Dan saat si Oman nanya, kamu tinggal di sini? Enggak, katanya. Nanti juga pulang, katanya, sebentar lagi, katanya. Kata si Oman, emang tinggal di mana? Tuh, katanya, dia menunjuk ke arah kiri lurus gitu. Nanti di sono ada gang ke kiri lagi. Nah, di situ ada kos-kosan saya, katanya. Oh. Terus kata si Oman, emang di sini banyak kos-kosan ya? Iya ada, katanya. Di situ cuma kos-kosan cewek, katanya, khusus cewek gitu. Dan akhirnya pun si cewek ini mengajak gitu, kayak yang gini, kalau mau tahu ayo, katanya, antarin saya biar tahu kos-kosan saya gitu. Dan diajak seperti itu, si Oman kan orangnya bisa dibilang mata keranjang gitu, kalau nggak bisa ngeliat cewek yang cakepan dikit gitu.
Dan akhirnya pun saat itu gadis itu pun katanya mau menutup warung itu. Dan akhirnya si gadis itu nutup warung itu dan mengajak si Oman ke kosannya. Si Oman pun seneng dong. Dan saat diajakin itu yang ada di pikiran si Oman tuh ya tahu sendirilah, orang cowok yang mata keranjang gitu kayak kucing dikasih ikan lah gitu kan. Karena emang si Oman tuh agak-agak sengklek gitu katanya. Kata si Benny, si Oman tuh mata cewek banget gitu pokoknya. Dan akhirnya pun mereka berjalan berdua, di jalan pun sambil ngobrol. Dan si Oman pun nanya, kamu udah punya cowok belum? Katanya. Ya biasalah cowok kayak gimana sih. Terus dia kata si ceweknya, belum katanya. Kamu tinggal di kosan sama siapa? Aku sendiri. Oh katanya, emang gak takut tinggal sendirian? Gitu-gitulah pokoknya. Dan pas sambil berjalan itu, pas ada belokan ke kiri, mereka pun belok ke kiri. Dan si cewek itu bilang, emang kalau takut mau nemenin? Kata si Oman, ya maulah katanya kalau disuruh nemenin katanya gitu. Dan akhirnya ya udah kalau mau nemenin ayo temenin katanya. Serius nih katanya. Iya serius katanya. Ntar ada yang marah. Enggak katanya. Di sini mah enggak apa-apa katanya, ada yang nginep juga, nanti bisa kan dibilang saudara atau kakak. Lagian yang punya kosan enggak tinggal di sini katanya. Nah akhirnya pun si Oman masuklah ke kosan itu, dan saat si Oman masuk itu memang banyak cewek gitu. Masih ada cewek di depan kamar-kamar lagi pada duduk di bawah gitu. Kayak lagi ngobrol tapi enggak terdengar ngobrol ngomong gitu. Tapi kelihatannya mereka tuh kayak lagi canda ketawa tapi enggak ada suara gitu. Saat melihat itu si Oman, iya banyak cewek ya. Dan saat dia lihat cewek itu, hampir setiap cewek itu pakaiannya gaun hitam semua gitu. Semuanya rata gaun hitam gitu. Dan rata-rata rambutnya panjang gitu. Dan karena lampunya nggak begitu terang, jadi kayak remang-remang kurang jelas gitu muka-mukanya. Yang jelas itu cewek gitu. Dan akhirnya pun dia diajak ke kamar yang paling ujung, paling pojok. Dan saat itu si Oman pun diajak masuk. Pas di pintu, ayo bang masuk kan. Ini nggak apa-apa nih masuk, nggak apa-apa katanya. Dan si Oman pun saat itu masuk. Dan pas di dalam tuh si Oman ngerasa, gimana sih kalau cewek udah di kamar berdua. Terus katanya si cewek itu pun mengganti pakaian di depan si Oman gitu. Saat itu kan dia pakai daster, celana kembang-kembang dan baju tangan panjang warna pink. Dan saat melihat pemandangan itu si Oman, wah udah berdebar-debar lah. Udah yang pikirannya, wah pokoknya pikirannya yang aneh-aneh lah pokoknya. Dan saat itu si cewek itu tuh sengaja kayak memancing gitu. Dan akhirnya dia ganti pakaian dengan busana yang tipis-tipis gitu. Kayak baju tidur tapi gaun lah, gaun tidur dan tipis gitu. Warna hitam. Dan saat si Oman perhatikan katanya, pas ngelihat dia berganti pakaian tuh, ngelihat mukanya tuh beda gitu, kayak yang putih-putih pucat gitu. Tapi dia nggak menghiraukan itu saat itu, karena siapa sih cowok yang ngelihat cewek di depan muka ganti pakaian, dan sedangkan dia memakai busana yang bikin cowok gimana gitu pokoknya. Dan akhirnya pun di situ si ceweknya ngampirin si Oman dan ngajak ngobrol lah.
Saat itu obrolan itu kayak mancing-mancing si Oman gitu, kayak menggoda-goda si Oman. Udah si Oman yang cowok yang mata keranjang, yang nggak kaup lihat cewek cakep gitu kan, ditambah si ceweknya ngegoda-goda. Dan saat itu si ceweknya mulai megang-megang tangan. Dan saat itu si Oman sempat bilang, ini kalau misalnya kita gimana-gimana, emang nggak apa-apa kamu? Ya nggak apa-apa kan, kita suka sama suka, kata si ceweknya. Dan akhirnya sih di situ pun mereka bercengkrama gitu pokoknya. Bercengkrama. Oh udahlah, melakukan pemanasan layaknya seorang pasangan suami istri. Pokoknya kata si Benny sih katanya hot banget itu kata. Dan mereka pun, wah akhirnya si Oman pun buka pakaian katanya. Terus bugil, dia buka semua pakaiannya, ceweknya pun membuka bajunya. Dan saat si Oman ngeliat itu, dia baru pertama melihat cewek yang seindah itu katanya. Dari cewek telanjang yang pernah dia lihat tuh, nggak ada yang seperti ini gitu. Pokoknya beda kata si Oman. Beda katanya. Dan di situ membuat si Oman semakin nafsu gitu, semakin bergairah lah gitu kalau bahasa itunya. Dan akhirnya itu mereka pun melakukan hubungan itu. Mereka pun bercinta itu. Di lantai dia kan si Oman duduk di saat itu katanya ada seperti lemari, dia duduk di situ dan nggak pindah ke kasur, nggak, dia melakukan itu. Dan akhirnya mereka pun melakukan hubungan suami istri sampai yang kata si Benny sih sampai melakukan bermacam-macam gaya gitu, sampai ada gaya kupu-kupu segala. Entah gaya, gue bingung gitu, gaya kupu-kupu itu seperti apa sampai kepek-kepeknya apa gimana, gue nggak tahu lah pokoknya. Dan saat itu wah udah melakukan tempur itu kan, wah pokoknya indah banget waktu itulah yang dirasakan si Oman. Dan setelah selesai berhubungan badan itu, mereka pun kelelahan dan akhirnya si Oman pun terlelap tidur saat itu. Dan si Benny yang ada di kosan waktu itu, dia bangun pas jam 6 kurang 15 menit, dia kebangun, nengok ke sebelahnya, si Oman nggak ada. Dia pikir si Oman di kamar mandi gitu kan. Dan akhirnya pun, karena di kamar mandi tertutup posisinya ya pintunya, dia pikir si Oman di kamar mandi. Dan akhirnya pun si Benny nunggu di kamar gitu sambil tiduran, ditungguin sampai jam 6:30, itu nggak keluar. Akhirnya digedor-gedor, pas dibuka ternyata nggak ada si Oman. Dari situ pikir, oh si Oman mungkin nyari sarapan apa gimana. Dan akhirnya si Benny pun mandi. Dan pas jam 7 si Benny tuh mulai bingung gitu, ini si Oman kemana, udah waktunya berangkat kok nggak nongol-nongol gitu, apa dia udah berangkat duluan. Tapi nggak mungkin ya, biasanya kalau si Benny kesiangan pun, di setiap harinya pun si Benny tuh selalu dibangunin sama si Oman gitu. Dan saat ini si Oman nggak ada. Nah akhirnya pun dia mencoba nelpon ke security, si Oman udah itu belum pak katanya. Belum ada yang datang katanya, baru orang-orang dalam yang datang. Dan dari situ bingung, dan akhirnya pun si Benny tuh nyari-nyari aqua di dalam gitu. Karena semalam si Oman bilangnya kan mau beli minum, jadi dia cari tapi nggak ada botol minuman gitu. Akhirnya pun dia keluar, dia cari sendiri kan, ke kanan, terus ke kiri. Dan pas dia pertama dia nyari dulu dari keluar gerbang, dia nyari ke arah kanan, itu kesana mentok gitu, cuman gudang, dan kesana nggak ada jalan, ada juga arah ke kebun gitu kan, nggak mungkin pikir dia. Dan akhirnya pun dia putar balik dan arah ke kiri.
Dan dari kiri situ ternyata nggak ada warung yang si Benny lihat tuh. Dia lihat nggak ada warung, pokoknya sepi gitu, kayak kebun dan ada tempat sampah, terus pergudangan gitu. Dia lurus ke sono dan sampai mentok jalan itu pun tembusnya itu jalan raya yang mau ke tempat kerjanya gitu. Akhirnya balik dan dia ngelihat ada gang. Kalau dari arah sono berarti ada gang ke kanan ya. Kalau dari arah kosan gang ke kiri. Dari situ dia punya keinginan untuk menyusuri jalan gang itu. Dan dia pun terus lurus dan ternyata itu nyampenya ke kuburan. Kuburan yang cukup luas dan banyak pohon kambojanya waktu itu. Pas di depan kuburan itu si Benny tuh nengok kanan kiri katanya. Ke kuburan kok, masa dia ke kuburan gitu ngapain? Tapi entah kenapa si Benny tuh kayak punya keinginan gitu, pengen ngeliat gitu. Akhirnya dia turun dari motor, dia jalan beberapa langkah, dia tengok kanan kiri. Pas dia nengok lurus ke arah depan, di situ ada pohon Kamboja yang gede. Pokoknya Kamboja itu paling gede di antara Kamboja yang lainnya. Dia ngeliat ada seseorang yang tidur gitu, kayak merongkol, tidur miring gitu, tapi nggak pakai baju gitu. Akhirnya dia perhatiin gitu kan, dia pikir itu orang gila apa-apa. Akhirnya dia pun maju pelan-pelan, dia ngeliat baju di sampingnya itu baju si Oman. Dari situ dia mulai, apa itu si Oman katanya. Terus dia jalan. Dan pas hampir 5 meter, si Benny yakin itu si Oman. Dan akhirnya pun si Benny ngehampirin, katanya bangunin, man. Karena si Benny mikir si Oman kenapa-napa ya. Udah nggak pakai baju, nggak pakai sehelai benang pun, tergeletak di kuburan gitu. Man. Dan pun si Oman pun menggeliat gitu. Dia pun buka mata dan ditanya, lu ngapain tidur di sini katanya. Si Oman pun kayak yang bingung gitu. Dia lihat, dia bangun. Emang ini di mana katanya? Lu sadar enggak katanya? Ini kan di kuburan. Dan terus kata si Benny, lu juga katanya ngapain gak pakai baju kayak gitu katanya. Pas dia nengok ini, astagfirullahaladzim katanya, kata si Oman. Dia pun buru-buru pakai baju katanya, terusnya langsung nyeret si Benny, ayo buru-buru balik. Nah, akhirnya pun mereka balik, dibonceng si Benny ke kosan. Dan saat ditanya di kosan, si Oman belum mau bercerita gitu, dia cuma diam kayak orang bingung lah, kebingungan. Dan akhirnya pun dipaksa buat mandi. Dia pun mandi, setelah mandi dikasih minum gitu, minum kopi segala, ngerokok. Dan saat itu pun karena udah mau hampir jam 8, mereka pun buru-buru pergi ke tempat kerja. Dan saat di tempat kerja pun si Benny ngeliat si Oman tuh nggak fokus gitu, kayak yang gimana, kayak bingung gitu, bengong. Dan akhirnya pun saat itu si Benny bercerita ke Pak Satpam, Pak gini-gini ngeliat si Oman, gini-gini ketemuin di kuburan katanya. Dan akhirnya pun sore itu pulang dan ditemuin Bapak Satpam dan ditanya lah di situ, Man, lu kenapa gini-gini, ceritalah gitu. Terus si Oman cuma bilang, pokoknya kita harus pindah dari kosan itulah katanya. Emang kenapa katanya gitu. Dan di situ pun Bapak yang punya kosan pun ada di situ. Kenapa katanya? Akhirnya diceritain. Sebagian Bapak Satpam ada yang ketawa ngakak, ada yang takut, ada yang ketawa. Karena kan lucu kalau punya. Dan itu pokoknya gini-gini. Terus kata Pak Satpam, wah lu mah hebat katanya, udah pernah kayak gituan sama setan katanya gituan. Dari situ udahlah kita pokoknya pindah dari situ. Dan akhirnya pun
si Oman nggak mau lagi tinggal di situ. Dan pas siangnya pulang, si Oman masih penasaran. Sebelum pindah dari situ, si Oman minta antar si Benny, ayo antar katanya. Kemana? Gue penasaran katanya, itu warung ada enggak. Pas dilihat ke situ, ternyata itu bukan warung, itu tuh tempat sampah yang gede gitu, yang sampah gede gitu. Dan di situ memang ada bangku kayak bangku tukang bakso itu yang ada di situ gitu. Kayaknya tempat buat duduk tuang sampah kalau habis ngangkut gitu. Dan akhirnya dari situ dia tuh kayak yang trauma gitu. Akhirnya pun mereka pindah ke nyari kosan yang lebih rame dan lebih dekat lagi ke kerjaannya. Itulah kisah yang dialami dua sahabat ini, si Benny sama si Oman. Kurang lebihnya ya seperti itu. Ini hanyalah cerita yang saya dapat yang disampaikan oleh sahabat si Oman, teman kosnya si Oman, yaitu si Benny. Jadi kurang lebihnya ya, ataupun ada kata-kata yang gak jelas, karena apa yang saya sampaikan persis seperti yang si Benny ceritakan sama saya. Sekian dulu cerita dari saya tentang cerita yang agak aneh ini. Sebenarnya ini cerita nggak ada horor-horornya, malah lucu malah.